Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kezia Rosalin Kasman, mahasiswi dari Universitas Negeri Gorontalo, jurusan akuntansi kelas F. Nah, di video kali ini saya memenuhi tugas dari mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Dengan dosen pengampu, saya sebut nama beliau dengan hormat, Ibu Mulyani Mahmud, SPD, MSA. Nah, di video ini saya diminta untuk menjelaskan kembali contoh soal mengenai materi perubahan metode biaya ke metode ekuitas yang sudah kami bahas di minggu lalu. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video penjelasan. Baiklah teman-teman, di sini sudah saya tampilkan contoh soal yang saya katakan di video sebelumnya, di mana di sini ada contoh soal mengenai perubahan metode biaya ke metode ekuitas. Tetapi ketika kita melakukan perubahan metode ini, ada hal yang harus kita perhatikan. Ada 3 hal. Yang pertama itu, metode yang digunakan adalah metode biaya. Kemudian, perlakukan kelebihan harga pasar dari nilai aktiva bersih ini diakui sebagai goodwill. Nah, jika sudah diakui goodwill, maka harus dilakukan amortisasi atau UE sama dengan 40 tahun. Nah, kita masuk langsung saja ke intinya. Kita akan membahas contoh di mana dalam contoh ini ada PT Jaya yang membeli saham dari PT Mawar Indah. Jadi, di tanggal 1 Januari 2006, PT Jaya ini dia membeli saham dengan harga Rp500.000 secara tunai. Saham yang dia beli ini ada 10% saham biasa dari PT Mawar Indah. Nah, dan aktiva bersih PT Mawar Indah ini mempunyai nilai buku seharga 3 juta. Kemudian, perbedaan harga perolehan atas ekuitas aktiva bersih PT Mawar Indah ini didistribusikan sebagai goodwill yang akan diamortisasi selama 40 tahun. Nah, kemudian pada tanggal 1 Januari 2008, PT Jaya ini membeli kembali 20% saham biasa dari PT Mawar Indah seharga 1.200.000 secara tunai. Nah, di mana nilai buku aktiva bersih PT Mawar Indah ini seharga 4 juta. Nah, kemudian laba serta dividen dari PT Indah yang akan diterima oleh PT Jaya selama tahun 2006 dan sampai dengan 2008 adalah sebagai berikut. Tahun 2006, laba di tahun 2006 kan modal saham harga sahamnya Rp500.000. Modal sahamnya seharga Rp500.000. Kemudian ada tambahan dividen seharga Rp20.000. Kenapa? Dikarenakan kan ini adalah laba yang diperoleh dividen yang dibayar ke PT Jaya dalam kurun 30%. Kenapa 30%? Kenapa di sini sudah 30%? Dapat dari mana ini 30%? Nah, jadi bisa dikatakan 30% ini 30% ini sudah bisa dikatakan itu total kepemilikan saham dari PT Jaya yang ada di PT Mawar Indah. Jadi, nah seperti ini. Kita di sini kan tanggal 1 Januari 2006 kan PT Jaya membeli saham seharga membeli saham 10%. Jadi, kemudian ada penambahan kembali 20%. Penambahan kembali pembelian saham. Jadi 30% itu sudah merupakan 30% itu sudah merupakan total kepemilikan
saham PT Jaya yang ada pada PT Mawar Indah. Sehingga PT Mawar Indah memberikan tambahan dividen seharga Rp20.000. Itu jadi nilai Rp20.000 itu didapat dari penambahan dividen yang diberikan oleh PT Mawar Indah ke PT Jaya karena sudah ada perubahan metode dari metode ekuitas ke metode sudah ada perubahan metode dari metode biaya ke metode ekuitas, sehingga dia sudah memiliki total kepemilikan saham sebesar 30%. Maka PT Mawar Indah memberikan dividen sebesar Rp20.000, tambahan dividen sebesar Rp20.000. Kemudian di tahun 2007 harga sahamnya 1 juta, ada penambahan dividen dari PT Mawar Indah yang akan diterima PT Jaya itu sebesar Rp30.000. Dan di tahun 2008 harga sahamnya harga pembelian saham yang Rp1.200.000 ada penambahan dividen dari PT Mawar Indah ke PT Mawar Indah yang akan diterima oleh PT Jaya seharga tambahannya itu seharga Rp120.000. Jadi nilai-nilai yang ada di sini itu didapat ketika sudah melakukan perubahan metode biaya ke metode ekuitas. Nah, selanjutnya kita diminta untuk buat jurnal pembelian saham biasa untuk 10%, kemudian membuat jurnal pembayaran dividen tahun 2006 dan 2007, serta jurnal pembelian kembali yang 20% saham biasa, jurnal pengumuman dividen selama tahun 2008, dan jurnal penerimaan dividen selama tahun 2008. Nah, langsung saja kita masuk ke jurnal perolehan, di mana dalam jurnal perolehan ini investasi jangka panjang atas saham seharga Rp500.000 pada kas seharga Rp500.000. Kenapa kasnya berada di kredit? Karena posisinya kita di sini membeli saham dari PT Mawar Indah seharga 10%, sehingga perusahaan PT Jaya mengeluarkan kas seharga Rp500.000. Nah, langkah selanjutnya yaitu jurnal penerimaan dividen untuk tahun pembayaran dividen tahun 2006 dan 2007, di mana di sini kas bertambah Rp20.000 pada pendapatan dividen Rp20.000. Kenapa? Di sini kan kita menerima penambahan dividen, pembayaran dividen, sehingga kas kita berada di debit dan pendapatan dividen berada di kredit. Karena kita menerima kas, sehingga kas kita bertambah di debit dan pendapatan dividen berada di kredit. Begitu juga untuk tahun 2027. Itu ada penambahan dividen seharga Rp30.000 dari PT Mawar Indah yang diberikan kepada kita PT Jaya. Jadi untuk pembelian kembali saham 20%, dia hak PT Jaya atas laba 10% di tahun 2006 menjadi Rp50.000. Kenapa? Karena kan laba awal di tahun 2006 itu kan Rp500.000. Rp500.000 dikali 10% memperoleh Rp50.000. Kemudian di tahun 2007 laba awalnya kan 1 juta. 1 juta dikali dengan 10% memperoleh Rp100.000.
Kemudian ditotalkan menjadi Rp50.000 tambah Rp100.000 sama dengan Rp150.000. Kemudian amortisasi goodwill. Amortisasi goodwill Rp500.000 kurang 10% kali 3 juta. 3 juta ini dia dapat dari mana? 3 juta itu dia merupakan nilai buku dari PT Mawar Indah. Nilai buku PT Mawar Indah seharga Rp3 juta dibahagi dengan 40 tahun memperoleh Rp5.000 per tahun. Jadi amortisasi goodwillnya Rp50.000 per tahun, Rp5.000 per tahun. Ditotalkan menjadi Rp10.000. Kemudian dividen yang diterima. Nah, di tahun 2006 kan sudah saya katakan ada penambahan dividen dari PT Mawar Indah ke PT Jaya sebesar Rp20.000. Nah, untuk 2007 ada tambahan Rp30.000. Ditotalkan 30 tambah 20 menjadi Rp50.000. Kemudian disesuaikan dulu periode sebelum tahun 2008. Jadi ketika sudah dilakukan amortisasi dan lain-lainnya, kita sesuaikan. Langkah selanjutnya itu untuk menyesuaikan periode sebelum tahun 2008. Jadi kita jumlahkan hak PT Jaya atas laba yang untuk 2006 kan hak PT Jaya atas laba 10% itu Rp50.000. Kemudian amortisasi goodwillnya per tahun itu Rp5.000. Jadi 50 dikurangi 5.000 dikurangi 20.000, hasilnya yaitu 25.000. Penyesuaian akhirnya 25.000. Nah, untuk yang tahun 2007 100.000 dikurang 5.000 dikurang 30.000, maka penyesuaian akhirnya yaitu 65.000. Kemudian totalnya yang ini kemudian total ini ditotalkan lagi 150.000 dikurangi 10.000 dikurangi 50.000, hasilnya yaitu 90.000. Maka jurnal pembelian selama tahun 2008 itu menjadi investasi jangka panjang atas saham seharga Rp1.290.000, kas berkurang di kredit seharga Rp1.200.000, maka laba ditahan sebesar Rp90.000. Maka nilai investasinya bertambah karena hak PT Jaya tersebut sudah bertambah menjadi 30% pada awal tahun, sehingga metode yang digunakan berubah menjadi dari metode biaya ke metode ekuitas. Kemudian kita lanjut ke jurnal pada akhir periode tahun 2008. Di sini amortisasi goodwill tahun 2008 untuk hak yang 10%. Jadi untuk yang di 2000 amortisasi. Jadi kita melakukan amortisasi di tahun 2028. Jadi yang di atas itu kan pengamortisasian tahun 2000 berapa yang di atas ini? Amortisasi yang 2006 yang ini amortisasi 2006. Kalau ini yang sudah akhir periode tahun 2008. Sekarang kita masuk di amortisasi tahun 2008 untuk yang 10%. Dia Rp500.000 kurang 10% kali 3 juta. Sudah saya jelaskan di awal. 500.000 ini merupakan laba awal tahun 2006. Kemudian dikurangi dengan 10%, itu hak saham yang 10% dikali 3 juta itu didapat dari 3 juta itu nilai buku dibagi 40 tahun memperoleh 5.000 per tahun. Itu untuk amortisasi yang 10% di tahun 2008, dan amortisasi untuk yang 20% itu dia 120.000. Nah, 120.000 itu dia merupakan harga buku dari 120.000 bukan harga buku, laba. Ini laba
laba awal itu atau bisa dikatakan jumlah saham yang harga saham yang dibeli di tahun 2008 itu kan harga saham PT Indah itu harga 1.200.000 dikurangi 20% dikali 4 juta. 4 juta itu merupakan nilai buku aktiva PT Mawar Indah seharga 4 juta dikali dengan 40 juta dibagi 40 tahun, maka dia memperoleh 10.000 per tahun. Dia memperoleh amortisasinya 10.000 per tahun. Maka total amortisasi selama tahun 2008 dan 2006 itu ini ditotalkan ditotalkan amortisasinya menjadi 15.000. Jadi 5.000 per tahun ditambah dengan 10.000 per tahun menjadi 15.000. Maka laba yang digunakan oleh PT Mawar Indah selama 2008 sebesar 1.200.000. Itu didapat, maka dari 1.200.000 adalah 1.200.000 dikali dengan 30%, karena dia sudah 30% itu kurang 15.000 jadi 345.000. 1.200.000 kali 30%, dia kan 360.000, dia dikurangi dengan 15.000, maka hasilnya 340.000. Maka jurnal pengumumannya menjadi investasi jangka panjang atas saham seharga 345.000 pada pendapatan dividen 345.000. Maka itulah jurnal akhir periode tahun 2008. Sekarang masuk kepada jurnal penerimaan pembayaran dividen. Maka jurnal penerimaan pembayaran dividen di sini kas bertambah 120.000 pada investasi jangka panjang atas saham 120.000. 120.000 itu didapat dari penambahan dia karena sudah melakukan tambahan dari PT Mawar Indah kepada kita PT Jaya, karena sudah memiliki total saham di PT itu, sudah membeli total kepemilikan saham kita di PT Mawar Indah itu sudah memenuhi 30%, sehingga kita mendapatkan pembayaran dividen dari mereka sebesar Rp120.000. Baiklah, sekian penjelasan contoh soal dari saya. Apabila masih mengalami salah-salah kata atau masih sulit untuk dimengerti, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.